Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana binimatul iman wa hidayatul islam wa rahmatul afiyah wa rahmatul salrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan takfiru bihal junub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihasub wal ali wa sabbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wal hudatan min lisani yafqahu qawli. Masyiral muslimin jamaah TVRI Maluku yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita sudah masuk di beberapa hari bulan Ramadan, tapi sudah sepantasnya kita mengetahui pentingnya daripada fikih daripada berpuasa. Bagaikan semua mobil dan motor, ada perencanaannya, ada bukunya untuk mengetahui supaya mobil dan motor ini bagus dan mempunyai manfaat buat kita. Begitu juga pentingnya mengetahui fikih daripada berpuasa. Karena sah tidaknya kita berpuasa dari ilmu yang memahami tentang fikih daripada berpuasa itu. Kita ketahui bahwa syam atau saum artinya menahan diri. Menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu sendiri. Nah, yang kita harus tahu adalah syarat-syarat orang yang berpuasa ada beberapa. Tentu saja yang pertama adalah Islam. Kemudian yang kedua adalah balik atau sudah dewasa. Yang ketiga, dia berakal. Jadi tidak orang-orang yang gangguan jiwa. Kemudian setelah itu dia tidak nifas atau sedang lagi haid. Dan yang paling penting juga tidak dalam perjalanan atau safar. Yang lain yaitu orangnya mampu untuk menjalankan puasa. Maka itu adalah syarat-syarat orang untuk berpuasa. Sedangkan rukun daripada berpuasa itu yang pertama wajib niat. Ini yang membedakan antara puasa sunnah dengan puasa wajib, khususnya di bulan Ramadan. Perbedaannya kalau puasa sunat kita terbangun pagi hari, belum sarapan, terus kebetulan hari Senin atau hari Kamis, dan kita mau berpuasa, maka batasnya dari kata para ulama ahli fikih itu batasnya sampai duhur. Sehingga kita bisa berniat untuk melaksanakan niat puasa sunnah. Tetapi kalau puasa Ramadan itu sampai ketika azan subuh dikumandangkan dan wajib kita untuk niat. Dan kalau sudah sampai masuk duha atau apalagi duhur, kita belum niat, maka secara fikih tidak sah kita berpuasa. Maka syarat yang pertama dan yang paling utama adalah nawaitu atau niat. Nawaitu shoma gadin an adai fardhu syahri Ramadan haji sanati lillahi ta'ala. Pada beberapa anjuran ulama atau beberapa mazhab itu dianjurkan bisa yang diniatkan selama 1 bulan full. Tapi beberapa jumhur ulama golongan Imam Syafi'i itu dianjurkan niatnya tiap hari. Maka syarat yang pertama adalah nawaitu atau niat. Syarat yang kedua yaitu tidak membatalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang bisa membatalkan puasa? Yang pertama tentu makan dan minum dengan sengaja. Dengan sengaja. Ketika Anda tidak sengaja, kemudian waduh saya lagi berpuasa, maka ketika dikeluarkan masih sah. Tapi ketika masih melanjutkan kunyahnya bahkan menelan, maka tidak sah. Setelah makanan minuman, kemudian berhubungan suami istri di siang hari dengan sengaja. Maka itu juga salah satu yang membatalkan puasa. Kemudian haid atau nifas yang membatalkan juga puasa. Tidak dianjurkan pada musafir atau yang safar itu berpuasa. Ataupun pada orang-orang yang sedang sakit terutama. Atau juga pada wanita hamil atau menyusui. Itu nanti dia bisa mengganti atau qada sesudah bulan Ramadan. Ataupun nanti kalau tidak mampu dia bisa membayar fidyah atau kasih makan fakir dan miskin. Nah, kenapa hal ini penting untuk diketahui? Supaya amal ibadah kita itu dalam koridor yang lurus dan sesuai dengan sunnah dan ketentuan daripada Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Karena kalau kita keluar daripada ketentuan dari fikih ini, maka tentu saja ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Bagaimana dengan orang-orang yang sakit? Orang-orang yang sakit itu dilihat apakah dia mampu makan, ataupun yang paling sering adalah gangguan-gangguan lambung yang ketika dia muntah. Nah, kalau muntahnya tidak disengaja, maka beberapa ulama mengatakan boleh. Tapi kalau muntahnya disengaja, maka itu akan membatalkan puasa dengan sendirinya. Pada fikih kontemporer yang lebih luas lagi, bagaimana kalau dipasangkan infus di tangan? Apakah itu bisa membatalkan puasa? Maka para ulama ahli fikih mengatakan kalau infusnya itu ternyata mengandung nutrisi, maka tidak dianjurkan. Maka itu membatalkan puasa karena akan memberikan daya tahan tubuh dan kekuatan kepada yang berpuasa. Maka itu tidak dianjurkan. Bagaimana juga dengan ibu hamil yang mau berpuasa? Maka itu tergantung daripada yang bersangkutan atau dengan dokternya. Kalau dokternya menganjurkan itu bisa, maka itu bisa. Tapi sebaiknya tidak berpuasa karena risiko mempengaruhi aliran darah kepada janin. Itu seperti juga fikih kontemporer yang lainnya. Nah, bagaimana dengan puasa-puasa orang yang musafir? Memang dalam ilmu fikih, dalam perjalanan musafir itu kurang lebih 89 kilometer. Maka ketika seorang perjalanan dianggap safar, itu tidak dianjurkan berpuasa. Nah, itu dia bisa mengqa'dah di tempat lain di bulan Ramadan. Nah, apakah nanti Syawal atau selanjutnya. Nah, beberapa fikih kontemporer juga, kapankah seseorang anak itu sudah bisa berpuasa? Syaratnya tadi balik. Nah, dan kita harus latih dari kecil sekali untuk berpuasa. Karena efek puasa bukan cuma untuk rohani saja, menggembleng kita punya keimanan dan ketakwaan kepada Allah, tapi banyak efek yang baik dari manfaat daripada fikih puasa ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah, maka ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Efek daripada berpuasa ini yaitu la'allakum tattaqun. La'allan tattaqun ini harus dibarengi dengan ilmu fikih yang baik supaya kita tahu apa maunya Allah sehingga nanti menjadi la'allakum tattaqun. Bagaimana itu orang yang bertakwa? Allah mengatakan dalam surat Al-Imran ayat 135 sampai 133 sampai 135, salah satunya cirinya yaitu alladzina yuzkuruna qiyaman wa qu'udan. Yang itu yang lainnya itu sering bersedekah. Ya. Kemudian selain bersedekah, paling sering itu berbuat baik kepada orang yang lain. Nah, jadi semua takwa itu embel-embel belakangnya adalah berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana takwa itu bagus? Aturan-aturannya harus bagus dulu. Yaitu yang pertama adalah fikihnya harus bagus. Kalau fikihnya bagus, mengetahui apa yang Allah mau, maka ibadah kita akan bagus. Maka perbanyak sedekah di bulan ini, perbanyak berbuat baik, menahan amarah, kemudian berbuat baik kepada orang sesama dengan memberikan buka puasa dan sebagainya. Sekali lagi, pahami ilmu fikih supaya nanti dalam amalan kita jauh lebih baik. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diangkat menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Dahwan subhanakallahumma tayyatun fi salam wa irdahwa alhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa ridayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.